Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggrek Permata Samaradiva dengan NIM 2311051 dari kelas Informatika D. Jadi di sini saya ingin mengulang kembali atau mencoba tugas individu yang ke-9 dari video tutorial yang telah diberikan. Di sini kita masuk ke image smoothing. Jadi image smoothing ini itu atau penghalusan gambar ya. Jadi di sini yang pertama langsung saja kita import CV2. Jadi import ini itu kita mengimport library OpenCV ke dalam program Python kita. Terus kita ada langsung saja masuk ke img sama dengan cv2.imread noisy_mri.jpg. Nah, jadi di sini itu untuk membaca file gambar MRI otak yang penuh noise atau bintik-bintik gitu. Jadi nanti hasilnya ini bakalan disimpan ke dalam variabel img. Nah, img ini sebagai array angka atau matrix pixel. Terus ada cv2 blur img 2,2 minus 1 minus 1. Ini itu untuk kita terapin normalis box filternya. Jadi setiap pixel ini nanti diganti dengan nilai rata-rata dari pixel tetangganya dalam area 2 kali 2 pixel. Nah, jadi 2,2 ini itu parameternya. Ini ada parameter img 2,2, terus ada nilainya ini termasuk ke dalam nilai array. Jadi ini tuh gambar input yang akan dihaluskan. Terus, mohon maaf, jadi di sini itu ada parameter img yang dimana nilainya itu array. Terus ini tuh gambar input yang ingin dihaluskan. Terus 2,2 ini itu termasuk ke dalam nilai tuple. Jadi ini tuh ukuran kernelnya. Jadi areanya ini 2 kali 2 pixel yang dihitung rata-ratanya. Jadi semakin besar akan semakin buram. Terus minus 1, minus 1 ini juga sama kayak yang 2,2 tadi. Nilainya itu tuple. Jadi itu posisi titik ancornya. Ini nilai minus 1 berarti otomatis di tengah kernel. Terus ada CV2 show ini tuh untuk nampilin gambar di window baru. Jadi parameter pertama adalah judul windownya, parameter kedua adalah gambar yang ditampilkan. Terus ada cv2.wait0 ini programnya berhenti dan nunggu sampai ada tombol keyboard ditekan. Jadi yang kanal ini tuh untuk nunggu selama tidak ada batas waktunya sih. Terus ini untuk menutup semua windownya ya. Jadi coba kita jalanin. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang original fotonya. Terus yang ini yang blurring. Jadi terlihat perbedaannya ya. Terus kita klik key untuk quit. Terus di sini ada apa sih? Ini kita atur kernel size-nya menggunakan trackbar ya. Jadi di sini ada max value sama dengan 10. Jadi max value sama dengan 10 terus default value-nya ini 5 ini tuh untuk menentukan batas maksimum slidernya 10 dan posisi awal slidernya itu adalah 5. Nah, terus ada def on trackbar ini itu untuk kita definisikan fungsi yang dipanggil otomatis setiap kali slidernya digerakkan. Jadi parameter val ini itu untuk nilai slider saat ini ya. Terus ada if val sama dengan if val lebih besar 0, ini tuh untuk ngecek keamanan. Jadi kernelnya ini tidak boleh 0 karena akan error atau tidak bisa ambil rata-rata dari area 0 kali 0. Terus ada ini CV2 name window ini untuk membuat window dengan nama blur image. Jadi ini wajib kita lakukan sebelum nambahin trackbar ke window ini ya. Nah, terus ada CV2 ini create trackbar kernel ini itu untuk kita membuat slide di dalam window, slider di dalam window. Jadi kernelnya ini itu termasuk ke label nama yang nampil di atas slider. Terus title window ini di window mana sih slider ini tuh kita ditempatin. Terus ada default value-nya ini itu nilai awal slidernya atau posisi awalnya itu berarti posisi awalnya kan tadi kan itu 5 ya. Nah, berarti nilainya itu 5. Terus max value ini tuh nilai maksimum slider batas kanannya ini berarti 10. Terus on trackbar-nya on trackbar ini tuh fungsi yang dipanggil saat slidernya ini bergerak. Terus jadi on trackbar default value ini itu untuk kita manggil fungsi sekali saat program pertama jalan supaya gambarnya ini langsung tampil, tidak kosong. Tadi udah kita jalanin ya? Oh, belum nih. Jadi kernel yang dimaksud tuh ini ya. Tadi kan kernel awalnya itu 5 ya. Terus kalau kita kita geser slidernya ini ke kanan sampai 10 berarti dia bakalan lebih blur. Jadi maksimumnya ini tuh sampai kernel 10. Jadi coba kita 0, nah dia tidak blur. Jadi kalau sampai 10 ini dia bakalan blur banget. Jadi kita posisi awal aja ya 5. Terus kita quit. Terus kita masuk ke Gaussian ada img sama dengan cv2.imread noisy_mri.jpg. Nah, jadi cv2 Gaussian blur ini itu ada cv2. Jadi Gaussian blur 3,3 0,0 ini tuh masuk ke filter Gaussian. Jadi beda ya sama yang cv2 blur ini. Jadi yang semua pixel tetangga diberi bobot yang sama. Jadi Gaussian ini memberikan
bobotnya ini lebih besar ke pixel yang lebih dekat ke pusatnya. Jadi di sini ada apa sih, EMG array. EMG ini tuh termasuk parameternya EMG, nilainya itu array. Jadi ini tuh kita input gambar 3,3 ini itu untuk ukuran kernelnya. Jadi harus angka ganjil dan positif. Contohnya kayak ada 3, 5, 7 ataupun 9. Jadi tidak boleh genap ya. Makanya kita di sini 3,3 karena harus ganjil. Terus 0 sigmax ini tuh float. Nilainya itu float. Jadi ini tuh standar deviasi arah X. Nilai 0 ini dihitung otomatis dari ukuran kernelnya. Terus yang 0 ini sigma Y. Ini standar deviasi arah Y. Jadi nilainya ini 0 dihitung otomatis dari ukuran kernel. Coba kita jalanin ya. Nah, ini yang original, ini yang blur image. Selanjutnya kita quit. Terus kita masuk ke ini dev on trackbar file. Jadi di sini ada if file lebih besar 0 and file persen to sama dengan 1. Jadi ini tuh harus ganjil ya. Terus blur sama dengan cv2.gaussian blur ini itu untuk false persen 2 ini tuh adalah kunci perbedaan dengan sel 3-nya. Jadi operator persen ini itu adalah modulo atau sisa baginya. Jadi jika val persen 2 sama dengan 1, berarti pol adalah angka yang ganjil. Contohnya nih, 5 persen 2 sama dengan 1. Jadi nanti tuh ganjilnya itu lanjut ke 4 persen 2 sama dengan 0, berarti genap lewat pi. Kalau ganjil berarti kita lanjut, kalau genap kita lewati. Jadi ini tuh untuk kita mencegah error, karena Gaussian blur ini hanya menerima kernel ganjil ya. Coba langsung kita ke jalanin aja ya. Nah, ini kernelnya tadi nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10, blur. Nah, jadi kita ambil nilai awal aja ya, 5 aja. Terus kita quit. Terus di sini kita masuk ke import NumPy. Jadi di sini ada import NumPy ini untuk mengimport NumPy library ya, untuk operasi matrix atau array. Jadi kita butuh untuk membuat kanvas kosong yang nyatuin dua gambar. Selanjutnya di sini ada HW. Di sini itu HWC ini untuk mengambil dimensi gambar. H ini itu untuk tinggi atau height dalam pixel, terus W-nya ini sama dengan width atau lebar. Terus C ini jumlah channel warna. Jadi di sini tetap 3 ya. Karena warnanya itu untuk RGB. Terus kita coba ini, di sini ada juga NP-zeros ini itu perintah ini itu untuk kita membuat kanvas hitam kosong dengan ukuran tinggi yang sama, tapi lebarnya ini 2 kali lipat ya, untuk kita nampung 2 gambar berdampingan. Selanjutnya kita coba jalanin saja langsung. Nah, ini 2 gambar yang berdampingan. Jadi lebarnya ini bakalan 2 kali lipat karena tadi ada NP-zeros H, W kali 2, SC. Jadi ini tuh, ini. Coba kita geser ininya. Nah, sama saja ya. Jadi kita ambil nilai 5 saja biar tidak terlalu blur. Kita quit. Terus kita masuk ke, jadi di sini itu ada CV2 resize 0. Itu untuk kita memperkecil gambarnya menjadi ukuran 50% dari ukuran aslinya ya. Terus 0,0 ini tuh berarti ukuran output ditentukan oleh fx dan fy-nya, atau faktor skalanya, bukan angka pixel langsung ya. Jadi fx 0,5, fy 0,5 ini berarti artinya lebar dan tingginya itu menjadi 50%. Terus ada perintah ini H kali 2 WC ini itu coba kita jalanin ya. Nih, berdampingan horizontal ya. Terus ini sama saja kayak yang tadi, ke 0 biar tidak blur. Terus kalau kita geser ke selanjutnya itu bakalan lebih blur. Jadi semakin besar kernelnya ini itu bakalan semakin blur. Terus kita masuk ke image binarization atau binary. Langsung saja di sini ada CV2 ini tuh. Jadi ada perintah cv2.cpTcolor ini untuk kita ubah gambar berwarnanya. Jadi kan tadi ada 3 channel, ada blue, green, dan red. Jadi menjadi grayscale atau 1 channel saja, yaitu dengan nilai 0 sampai 255. Terus tapi di sini kan ada cv2.threshold trace ini itu 230, 255. Jadi ini
Fungsi ini tuh untuk kita mengembalikan dua nilai. Red-nya ini nilai threshold yang digunakan berguna untuk outlook. Dan trace ini atau gambar hasil binarisasinya, hasil binarinya. Trace binary ini 23 pixelnya ini 230, 255, jadi ini tuh putih. Sisanya 0, berarti hitam. 200 sampai hingga 0 ini tuh berarti hitam. Terus ada ini threshold binary int. Ini itu untuk kebalikan dari binary pixel tadi yang 230 hingga 0 berarti hitam. Sisanya 255 berarti 200 hingga 255 ini tuh berarti putih. Terus threshold tranche ini itu pixelnya lebih besar dari 230 berarti dipotong jadi 230. Jadi sisanya itu tetap asli ya, 200 hingga 200 berarti tetap. Terus ada 0 to 0 ini itu pixelnya ini lebih kecil dari 230. Jadi 0 pixelnya ini 230 tetap, berarti 200 hingga 0 hitam. Terus ini kebalikan to 0 yang tadi, pixelnya ini lebih besar 230, jadi tetap ya 200 hingga 200 itu berarti nilainya tetap. Kita jalanin. Nah, ini hasil dari threshold to 0 inch. Hasilnya ini, terus ini kan orinya nih. Nah, kalau yang sebentar, saya tidak punya cas. Kita lanjut. Jadi mana nih tadi hasilnya? Ini yang ori, terus ini yang threshold binary, berarti pixelnya ini itu 230 hingga 255 putih ya, jadi sisanya 0 atau hitam. Putih-putihnya ini tuh cuman beberapa ya. Jadi 200 hingga 0 berarti hitam, sementara ini yang ori itu ada ya, ori yang ini tuh begini, kalau yang ini cuman terlihat ininya saja, karena sisanya tuh hitam. Terus ada hasil dari threshold binary games. Jadi kayak kebalikan yang tadi, karena yang tadi tuh hitam, full hitam, jadi yang ini tuh full putih. 200 hingga 255 itu putih ya. Sementara yang ori itu seperti ini. Terus kita ambil treat yang threshold tranche. Ini tuh pixelnya 200 lebih besar 230 ya, dipotong jadi 230, jadi sisanya tetap asli. Jadi 200 hasilnya tetap ini seperti ini. Ini yang original, ini yang threshold tranche. Sama ya, hampir sama karena memang 200 hingga 200 berarti ini tuh tetap. Terus kita masuk ke yang threshold to 0. Yang to 0 ini sama kayak yang tadi, dominan hitam ya. Nah ya, nih sama kayak yang ini. Kan sama, karena memang sama. Terus yang threshold to 0 yang terakhir ini itu nih. Jadi tetap juga, cuman mana yang warna? Cuman ya berkurang di bintik-bintiknya saja ya, tidak terlalu terlihat. Jadi nilai 230 ini dipilih karena bintik putih atau noise-nya ini pada MRI punya nilai pixel yang sangat tinggi, mendekati 255. Terus dengan threshold 230 hanya bintik-bintik yang sangat terang yang terdeteksi. Yang sangat terang berarti ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya, yang cuman terang aja yang terlihat. Langsung saja kita quit to close. Kita quit, terus udah. Langsung kita masuk ke ini. Kita nambahin track bar untuk control file threshold. Jadi di sini ada noisy. Jadi di sini tetap ya noisy tadi. Tapi di sini ada kita tambahin number underscore plate.jpg. Ini tuh plat nomor gitu ya. Jadi plat nomor ini tuh dipilih karena memiliki kontras tinggi antara teks terang atau putih dan latarnya ini gelap atau hitam. Jadi ideal ini untuk demo threshold. Terus ada slider untuk kita menggunakan max value. Max value-nya ini 255. Jadi ini tuh batas maksimum pixelnya ya, dan default value 127. Ini nilai tengah, titik awal yang baik untuk kita coba. Terus jadi setiap kali nanti tuh kita gerakin track bar-nya, coba kita jalanin ya. Nah, ini nomor plat gitu ya. Ini yang threshold to 0, kita taruh di sini. Terus threshold tranche, terus ada ini yang ori, terus threshold binary inf, binary inf, terus threshold to 0 inf, terus nih yang threshold binary. Jadi ini tuh jika kita setiap kali kita geser nih threshold track bar-nya ini, slidernya ini tuh, ini kan ada 127 nih nilai tengahnya atau titik awal yang kita untuk coba nih. Terus kalau kita gerakin semua metode-metode ini, metode threshold yang kita jalankan ulang sekaligus,
Terus semua 5-5-nya ini itu window-nya diperbarui bersamaan. Jadi ini kalau kita geser track barnya ke 0, slidernya ke 0, kita coba geser ke 28, terus ini. Sampai terlihat jelas, berarti nanti di 127. Ini 127 jelas kan? Kalau kita geser ke 255 maksimumnya ini itu bakalan ada yang hitam semua, karena memang ini itu untuk nilainya itu tinggi ya. Yang putih, terus yang ini di segitu kita balikin ke 127 tadi. Biar jelas terlihat. Terus kita quit. Terus di sini ada frame NP zeros. Ini itu 2 dimensi ya, jadi bukan 3 dimensi. Jadi ini tuh kita halusin gambarnya, gambar 2 dimensi ya. Ini karena gambarnya sudah kita konversi ke grayscale atau hanya satu channel, jadi tidak ada channel warna. Jadi kalau kita ini kan ada frame frame 0H, 0 hingga W, IMG ini tuh langsung saja kita coba ya biar terlihat. Nah, jadi ini karena kita sudah ubah menjadi satu channel saja, maka tidak ada warna lain. Tidak ada channel warna lain. Jadi jika gambar berwarnanya ini kayak RGB atau BGR, array-nya ini harus 3 dimensi, HWC. Jadi jika grayscale cukup 2 dimensi saja, yaitu H dan W saja. Jadi salah dimensi akan terjadi error saat kita gabungin gambarnya. Ini udah sama seperti yang tadi. Nah, langsung saja kita quit. Langsung kita masuk ke guys, nanti kita lanjut. Di sini ada trace one-nya ini itu berarti trace one ini kan ada frame 0 hingga H, 0 hingga W, IMG ini berarti baris atas. Terus baris atas kolom 1 original. Terus trace one-nya ini tuh untuk baris atas kolom 2 binary. Terus ini untuk baris atas kolom 3 binary in, trace 3 tranche baris bawah kolom 1 tranche baris bawah kolom 2 to 0, terus baris bawah kolom 3 to 0 in. Jadi ini tuh kanvas ya, istilahnya dibuat 2 kali tinggi dan 3 kali lebar untuk membuat grid 2 baris kali 3 kolom. Jadi setiap sel gridnya ini berisi satu gambar hasil threshold yang berbeda. Jadi langsung saja kita coba jalanin ya. Coba jalanin. Nah, ini dia hasilnya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tengah-tengah. Udah, langsung kita quit. Terus kita masuk ke Otsu thresholding. Yang dimana ini itu untuk Otsu thresholding ini itu algoritma yang secara otomatis nyari nilai threshold terbaik untuk analisis untuk analisis histogram gambar atau sebaran kecerahan pixelnya. Jadi kita aktifkan thresholdnya ini tuh dengan cara di sini ada gray CVT color. Terus ini ada juga sini ada trace Otsu untuk kita gabungin dengan tipe threshold menggunakan operator plus ini. Jadi nilai threshold yang kita tulis ini angka 0 berarti akan diabaikan dan diganti nilai optimal dari Otsu-nya. Terus ada print rate ini itu berarti Otsu-nya ini tuh memilih nilai threshold optimalnya itu sama dengan 135. Terus dan ukuran gambar hasilnya ini adalah 537 kali 537 pixel. Terus ini kita coba aja ya langsung run. Nih, ya, ini yang ori. Ini yang Otsu thresholding after Gaussian filter. Terus Otsu thresholding. Terus yang global thresholding. Jadi ini tuh kita yang ini blur dulu dengan Gaussian atau ngurangin noise-nya, bintik-bintiknya ini. Terus baru Otsu thresholding ini hasilnya ini biasanya lebih bersih karena noise-nya tidak ikut mempengaruhi perhitungan threshold. Lebih bersih kan dia dibanding yang ori, yang ini dan yang global. So kita quit. Terus jadi di sini ada rate 1, TF1 ini itu ada 1, 2, 3. Jadi ini tuh nampilin 3 window sekaligus untuk perbandingan langsung. 1 threshold manual dengan nilai dari slider. Yang kedua ini tuh Otsu-nya tanpa blur, dan yang ketiga Otsu setelah jadi ini ada 1, 2, 3 ini tuh untuk
kita nampilin 3 window sekaligus untuk perbandingannya langsung ya, kayak yang tadi hasilnya itu. Yang pertama ada threshold manual dengan nilai dari slider, yang kedua Outsu tanpa blur, dan yang ketiga Outsu setelah Gaussian blur. Jadi meskipun slidernya ini digerakkan atau merubah nilai voltnya, hasil Outsu thresholder 2 dan thresholder 3 ini tidak berubah secara signifikan karena Outsu-nya ini mengabaikan nilai manual dan selalu mencari threshold optimalnya sendiri. Jadi terlihat bahwa thresholding ini tuh konsisten ya, Outsu ini tuh lebih konsisten dari threshold manual. Ini sama, tidak ada perbedaan. Terus kita quit, terus kita masuk ke edge detection, deteksi tepi Kenny. Jadi di sini ada perintah img cp2.imread blocks.gpg. Jadi di sini tuh blocks.gpg ini berisi balok-balok Tetris berwarna dengan tepi yang sangat jelas. Jadi ini tuh cocok untuk kita deteksi tepinya ya. Terus ada cv2.cptcolor img ini untuk Kenny-nya hanya bekerja pada grayscale. Jadi gambarnya harus kita konversi dulu. Terus ada cp2.kenny ini itu untuk menjalankan algoritma Kenny edge detection. Terus ada 100, jadi ini tuh trace min-nya, terus parameternya ini gray, terus parameter 100 atau trace min ini tuh nilainya integer, bahwa batas bawah tepi dengan nilai gradiennya itu lebih kecil 100, diabaikan sepenuhnya. Terus 250 ini trace max-nya, ini batas atas tepi dengan nilai gradiennya ini lebih besar 250, berarti pasti diambil nih tepinya, karena tepi kuat gini. Jadi tepi dengan gradien antara 100 sampai 250 ini tuh berarti zona abu-abu. Hanya diambil jika ini tuh terhubung dengan tepi kuatnya. Coba kita jalanin. Nah, ini yang original dan ini yang sudah kita konversi ya menjadi grayscale. Ada balok-balok ini. Jadi tepi-tepi yang kuat saja yang terdeteksi. Langsung saja kita quit. Terus kita ada masuk ke current min dengan 0, current max-nya ini 255. Jadi current min dan current 255 ini yaitu variabel global yang nyimpan nilai slider min dan max saat ini. Jadi keduanya ini saling independen, mandiri lah. Terus di sini ada kata kunci global current min. Jadi ini tuh di dalam fungsi memberitahu. Contohnya kayak memberitahu Python ya, kalau saya ingin mengubah variabel current min ini yang ada di luar fungsi ini, bukan untuk membuat variabel baru dengan nama yang sama. Jadi tanpa global, Python ini akan membuat variabel lokal baru di dalam fungsi dan perubahannya tidak akan mempengaruhi ke fungsi-fungsi lain sih. Jadi perubahan current min ini itu di on track bar min tidak bisa dibaca oleh on track bar max. Jadi dua fungsi callback ini terpisah, on track bar min dan on track bar max. Jadi diperlukan karena masing-masing slider memanggil fungsinya sendiri, mandiri gitu ya dia. Terus jadi keduanya selalu menggunakan nilai terbaru dari kedua slider saat memanggil cv2.kenny tadi. Kita jalanin. Nah, ini coba kita jalanin yang minnya dulu. Berarti yang max-nya tidak berubah, tidak ada perubahan ya, karena sesuai tadi independen. Terus yang coba yang max, apakah dia berubah juga yang min atau tidak? Tapi kayaknya tidak, karena memang tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah karena emang independen gitu. Nah, terus kita quit. Terus di sini ada def on track bar threshold ini itu untuk, jadi di perintah-perintah ini tuh menggabungkan dua teknik secara berantai. Yang dimana ini tuh gambar dikonversi ke grayscale, terus di threshold ini menjadi hitam putih atau binarisasi. Terus kemudian kita Kenny dijalankan pada gambar yang sudah binar. Jadi manfaat threshold ini tuh menghilangkan semua warna abu-abu atau nilai antara, sehingga Kenny-nya ini cuman bisa melihat transisi tajam dari hitam ke putih. Hasilnya tepi yang sangat bersih, tegas, dan minim noise bintik-bintik. Terus ada HW binary IMG ini itu untuk memperhatikan tidak ada variabel C karena gambarnya grayscale. Jadi cuman punya dua dimensi. Membaca HWC sama dengan binary IMG.shape ini berarti pada gambar grayscale akan error karena kan memang di sini cuman dua dimensi grayscale. Jadi HW mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.